Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video tutorial kali ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang API, di mana di video tutorial sebelumnya tentang Laravel dan Sanctum saya membahas tentang bagaimana kita membuat API untuk login dan pengecekan user aktif. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa menampilkan semua data. Dalam kasus ini, saya akan membuat seperti ini, di mana data table user, maksudnya table user ini sudah kita buat di video tutorial sebelumnya. Nah, nanti saya akan membuat table courses ya. Di sini nanti berisi tentang judul-judul kursus dan deskripsinya. Dan nanti table kursus ini nanti berhubungan dengan table users one to many, nanti seperti itu. Nah, nanti saya akan menampilkan semua data yang ada pada tabel courses seperti itu. Oke, kita coba langsung saja. Jadi tahap yang pertama kita akan mencoba untuk membuatkan model terlebih dahulu, model untuk table courses ini, di mana kita di video tutorial sebelumnya, maksudnya kita sudah membuatkan sebuah database namanya eCourse. Kita sudah punya table users tadi, ya. Dan di sini kita akan coba buat modelnya terlebih dahulu. Kita coba. Jadi saya akan menggunakan perintah php artisan make model. Nama modelnya nanti sesuai dengan yang ini. Ini adalah courses ya. Jadi saya membuatkan modelnya dalam bentuk singularnya ya, tunggalnya ya. Jadi course seperti ini. Dan saya juga akan membuatkan file migrationnya. Saya tambahkan M. Dan saya juga akan membuatkan file vektornya F. Jadi saya akan mensimulasikan data nanti, sehingga nanti data yang saya simulasikan nanti bisa saya tampilkan menggunakan konsep API. Oke, saya enter di sini. Nah, di sini kita sudah sukses membuatkan modelnya. Jadi bisa kita lihat di app model, di sini ada cost dan di sini ada user. Dan kita juga sudah sukses membuatkan file factory-nya yang disimpan di database factory cost factory. Ya, dan kita sudah membuatkan file migration-nya juga. Di sini ada migration. Ya, di sini create courses table. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita akan coba menerjemahkan ini ya. Menerjemahkan struktur table ini yang ada pada diagram ORD ini ya. Yang pertama nanti kita butuh ID sebagai primary key dari table cost ya, table courses ya. Oke, dan user ID ini nanti terhubung dengan table users ya. Jadi ini adalah foreign key-nya, lalu title, lalu description ya. Kita coba. Title nanti berisi tentang judul-judul kursus, lalu nanti deskripsi ini menjelaskan tentang kursus itu secara garis besar nanti belajar tentang apa, seperti itu ya. Oke, kita coba ke file migrationnya tadi. Di sini ada nama tabelnya courses ya, lalu sudah ada untuk ID-nya ya. Lalu kita akan tambahkan, saya akan tambahkan sebuah user ID yang terhubung nantinya dengan table users ya. Oke, jadi seperti ini. Big integer, saya buat tipe datanya. Ya, karena di sini di table user ini nanti bisa kita lihat structure-nya. ID ini adalah big integer. Jadi kita juga membuat table users dengan table courses dengan user ID big integer juga. Oke, user ID seperti ini. Lalu saya buat unsigned ya. Maksudnya dia
nilainya selalu positif ya, tidak ada negatif, karena ID ini pada tabel user kan dia sifatnya auto increment, jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, jadi tidak mengenal yang namanya angka negatif ya, seperti itu. Jadi saya tandakan, saya buat juga seperti ini, unsigned ya, sama nanti saya tambahkan juga unsigned seperti ini. Oke. Dan kita coba buatkan hubungannya ya, sehingga di sini di tabel costs ini dia sebagai foreign key ya, dan kita coba buatkan hubungannya, referencesnya ya, reference-nya dengan perintah seperti ini ya, table foreign ya. Jadi yang menjadi foreign key ya, yang menjadi foreign key-nya adalah user ID ya, dan dia akan terhubung dengan ID ya, akan terhubung dengan ID yang berada pada table users ya. Oke, seperti itu maksudnya ya, yang berada pada table users, dan kita buat on delete cascade ya. Maksudnya ketika nanti seorang users dihapus, yang mana nanti terhubung di sini dia memiliki data. Nah, nanti selain kita menghapus pada table users ini orang tersebut ya, pengguna tersebut maksudnya, nanti juga akan dihapus courses yang terhubung dengan pengguna tersebut ya, seperti itu maksudnya. Jadi itu disebut dengan cascade ya, on delete cascade seperti itu ya. Jadi terhubung begitu kita hapus di tabel users ya, data-data yang terhubung dengan ID-nya di tabel courses ini jadi juga akan dihapus juga ya. Jadi sehingga tidak timpang ya, nanti ada user ID yang tidak ada ID-nya di tabel user seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan tambah title, tipe datanya string ya, title di sini. Lalu saya akan tambah description ya. Description ini saya gunakan teks ya, karena nanti kemungkinan akan diinputkan panjang karena akan menjelaskan tentang gambaran besar kursus ini akan belajar apa, seperti itu ya. Description. Oke, seperti ini ya. Oke, semua sudah sesuai dengan rancangan tabel kita di ERD ini. Sekarang kita coba jalankan ya. Saya save ya, lalu kita jalankan PHP artisan migrate ya, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil ya. Sekarang kita coba lihat ya, kita refresh PHP admin kita. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada sebuah table courses ya. Nah, nanti kalau kita lihat structure-nya, nanti ada ID dan ada user ID, di mana user ID ini nanti akan terhubung dengan table users ya, dengan table users. Jadi user ID adalah foreign key ya, yang terhubung dengan table users nantinya ya. Oke, seperti itu ya. Ada title, ada description di sini ya. Oke. Sekarang kita coba buatkan datanya ya, data simulasi datanya ya. Jadi sebetulnya simulasi datanya bisa kita inputkan manual di sini. Jadi bebas ya, kita inputkan manual di sini. Tapi itu sangat susah ya, kita manual seperti itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan fasilitas yang ada di Laravel yang namanya Factory ya. Factory ini nanti fasilitas yang bisa kita buat untuk mensimulasikan data. Kita butuhnya data seberapa banyak sih? Misalnya kita butuh data 10, kita butuh data
40 bahkan ratusan nanti ya, kita bisa bahkan ribuan nanti kita bisa simulasikan kalau seandainya kita ingin membutuhkan data yang begitu massive, begitu besar seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat filenya. Kita sudah membuatkan filenya tadi. Ketika kita membuatkan modelnya, kita tambahkan -m f. F itu adalah factory ya, ada di database factories. Nah, ini cost factory. Oke, seperti ini ya. Nah, kita butuh mengincludekan model user di sini ya. Jadi use app model user di sini. Oke. Sehingga nanti user yang ada yaitu D3 Octavian ini ya, nanti dia memiliki saya akan membuat simulasinya, nanti dia memiliki 10 cost di table costs ya, seperti itu ya. Oke, kita coba. Jadi kita coba di definition ini ya, apa saja akan kita isi sesuai dengan table kita tadi. Kita ambil yang sifatnya not null saja ya. Nah, kalau ID nggak usah ya, karena ID ini sifatnya auto increment, diisi secara otomatis ya. Lalu kita butuh user ID. Nah, user ID ini kan harus terhubung di table users ini ya. Jadi seperti ini. User ID ya. Jadi dia akan terhubung dengan table users ya. Table user di sini diwakilkan dengan model user di sini ya. Oke, user factory ya, seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi. Di sini title yang tidak boleh kosong ya. Oke, title. Nah, title ini nanti simulasi datanya saya menggunakan ini ya. Kita coba this Faker. Saya gunakan title ya, panjangnya 20. Kita coba aja ya. Saya gunakan title dan panjang 20. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau seandainya bingung nanti bisa lihat di sini fungsinya apa saja Faker pada Laravel ya. Jadi Faker pada Laravel ini nanti dia banyak support sekali untuk inputan ya. Misalnya untuk inputan kota, untuk inputan jalan, nanti ya, untuk inputan nomor telepon nantinya dan sebagainya ya. Jadi kita tidak perlu memikirkannya ya. Jadi tinggal kita mau menggunakan apa. Misalnya seperti ini. Kita ingin menggunakan address ya. Kita ingin menggunakan nama-nama perusahaan nantinya ya. Company, phone number. Nanti semuanya akan dibuatkan datanya ya. Secara simulasinya maksudnya seperti itu ya. Nanti data barcode ya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di sini ada cara penggunaannya ya. Nah, kita akan mengambil simulasi data berupa nama, Faker name, ya, Faker address, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya, ya. Ini address, ini teks ya, seperti ini, ya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba title, ya. Description nanti saya akan menggunakan Faker text ya. Oke, seperti ini. Oke. Kita coba lihat ya. Di sini ada teks ya. Oke. Nah, sekarang kita coba simpan. Kita ambil yang sifatnya not null saja ya. Jadi ID nggak perlu karena nanti otomatis. User ID sudah, title sudah ya, description sudah. Nah, nanti created add sama adapted add ini nanti otomatis terisi ya ketika kita tambah data sesuai dengan waktunya ya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, saya akan menjalankan menggunakan PHP Tinker saja ya, PHP Tinker. Jadi seperti ini, PHP Artisan Tinker. Saya akan masuk ke mode Tinker di sini ya. Oke, mungkin saya keluar dulu, exit ya. Saya bersihkan dulu, clear seperti ini ya, sehingga nanti dia di atas. Nah, di sini
ya. Saya tuliskan PHP Artisan Tinker seperti ini. Kita sudah masuk ke mode Tinker. Nah, saya akan tambah datanya ya. Model cost ya, model cost. Kita akan gunakan factory seperti ini ya. Saya akan menambah datanya sebanyak 10 ya. Jadi saya count 10. Kalau kita mau nambahnya 15 nanti count 15 ya. Saya akan 10 saja di sini. Create ya. Create untuk data di mana usernya ada kan cuman Detri Octavian ya dengan ID 1 ya. Jadi saya akan membuat untuk user ID ya itu sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Oke, kita sudah sukses ya. Nah, kita sudah membuat 10 data ya. 10 data. Jadi kalau kita lihat di table cost ya. Nah, nanti kita sudah ada 10 data seperti ini. Ya. Oke, oh ini sepertinya title itu adalah profesor ya. Dokter, Miss ya. Miss Mrs ya. Jadi sepertinya saya salah penggunaannya ya. Jadi saya pakai title di sini kurang tepat ya, karena title itu untuk seperti itu penggunaannya ya. Jadi saya buang saja. Saya gunakan teks di sini. Nah, kalau dilihat nanti katanya teks ini deprecated ya. Penggunaannya sudah usang ya. Yang betul itu teks dengan dibuatkan kurung seperti ini. Kata dia ya. Jadi kita dikasih seperti warning seperti ini. Nggak apa-apa, ini bukan salah tapi hanya warning saja. Kita coba buat yang baru ya. Yang lama ini kita hapus saja. Kita kosongkan dengan truncat ya. Seperti ini. Kita empty the table ya. Nah, jadi kosong. Kita coba jalankan lagi ya. Kita coba jalankan lagi. Saya coba keluar dulu ya. Saya coba clear dulu. Saya masuk lagi PHP Artisan Tinker ya. Nah, jadi tadi app ya, models, cost ya. Jadi factory di sini ya. Datanya sebanyak 10. Untuk ID user ID sama dengan 1 ya. Kita enter. Oke. Tidak ada warning lagi ya. Menandakan penggunaan factory kita sudah tepat ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Title-nya nanti berisi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat datanya pada table costs ya. Nah, nanti untuk user ID 1 semua ya, karena kita kan cuma hanya memiliki user 1 ya. Karena ini adalah dia foreign key dan terhubung ya. Jadi kita harus pastikan user ID-nya itu 1 juga ya. Jadi kita buatkan perintahnya seperti ini tadi ya. Ini user ID-nya 1. Jadi kalau kita lihat di sini user ID-nya 1 semua, sedangkan ID-nya auto increment ya. Oke, dan ini title-nya sudah dibuatkan simulasi datanya, description-nya juga sudah dibuatkan simulasi datanya ya. Tanggal ya, tanggal buat, tanggal di-update ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana kita membuatkan API-nya sehingga nanti bisa diakses oleh aplikasi yang bersifat front end ya. Baik itu nanti menggunakan Vue.js nantinya ya, menggunakan Flutter kalau yang mobile ya. Oke, sekarang kita coba buatkan controllernya terlebih dahulu ya. Saya akan buatkan controllernya terlebih dahulu. Jadi saya akan keluar dulu di sini. Ya. Nah, controllernya itu nanti kita letakkan di dalam HTTP API ini ya. API ini ya. Jadi kita kelompokkan controller yang berfungsi API di dalam folder API ini ya. Oke, sekarang kita coba.
PHP artisan make controller ya. API jangan lupa karena kita akan letakkan di dalam folder API ini ya. Nah, nama controllernya kita sesuaikan aja seperti fungsinya ya, cost. Ya, cost sesuai dengan nama modelnya, maksudnya cost controller. Nah, jangan lupa ditambahkan API ya. API minus API ini fungsinya nanti dia seperti resource ya, resource controller, di mana nanti ada index, ada method show, ya ada method edit, update seperti itu. Layaknya kalau kita full stack web development ya, kita tambahkan resource atau minus R ya, seperti itu ya. Oke, kita coba enter saja, kita coba lihat, kita sudah sukses ya. Nah, sekarang kita coba lihat di controller, nanti ada API, ada cost controller. Nah, di sini nih, tadi sudah saya bilang, nanti ada method index, nah kita tambahkan minus API ini ya. Ada method store, show, update, destroy. Layaknya kalau kita buat menggunakan perintah minus resource pada full stack web development. Oke, sekarang kita coba bagaimana gathering data, mengambil data, tapi jangan lupa kita hubungkan dulu. Kita include terlebih dahulu model cost-nya, karena kita kan akan menampilkan semua data cost ya, yang 10 tadi kita generate ya, kita simulasikan ya. Jadi sangat simple sekali ya kalau kita menggunakan Sanctum ini ya. Jadi cukup misalnya cost seperti ini ya. Nama modelnya apa? Cost ya. Cukup seperti kita layaknya kita full stack web development ya. All, lalu kita return seperti ini ya. Causes. Nah, seperti ini. Finish ya. Tapi kita harus atur terlebih dahulu di API-nya. Ya, di root API-nya. Jadi ada di routes ya, API di sini. Kita atur terlebih dahulu. Yang kemarin kita ada login ya. Yang ini ya, bawaannya ya. Kita cukup ganti Sanctum user ya. Sanctum kita ganti ya, kalau ini sudah default dari sana ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan ya. Kita akan tambahkan perintah root yang baru ya. Root colon middleware ya. Middleware, oke ya. Jangan lupa out .2 Sanctum seperti ini ya. Karena kita menggunakan Sanctum ya, seperti ini. Lalu group ya, seperti ini. Lalu nanti function, nah seperti ini ya. Ini sebetulnya layaknya kalau kita membuat root resource ya, membuat root resource sebetulnya ya. Hanya saja kita harus bungkus dia di dalam out Sanctum karena kita menggunakan Sanctum ya, seperti itu. Jadi kita bungkus di sini. Tapi pada dasarnya kalau kita familiar dengan root resource yang ada controller indeksnya, ada controller update-nya ya, dimana root resource itu kan nanti fungsinya untuk tambah data bisa dalam satu root tersebut ya, bisa untuk edit, nanti bisa untuk update, delete dalam satu root tersebut. Ini sama saja juga ya, seperti itu ya. Hanya saja untuk kebutuhan API dan menggunakan Sanctum ya. Jadi kita buat root API resource ya, resource seperti ini. Jadi kita buat causes ya, causes seperti ini ya. Dan kita akses nama controllernya, cost controller. Ini cost controller class ya, seperti ini. Dan jangan lupa harus di-include ya, harus kita include ya. Oke, di sini nah seperti ini nih, kita include juga use app ya, http controllers, karena lokasi kan di sini ya. Lalu ada folder API-nya tadi di sini, cost controller. Nah, seperti ini ya. Oke,
kita sudah sukses ya. Sekarang kita coba ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah coba login ya, sukses login ya. Ya, sekarang kita coba cek usernya aktif ya. Sudah sukses juga, kita akan mendapatkan usernya aktif yaitu D. Kartavian. Nah, dari usernya aktif ini ya, kita coba ya. Tidak ada hubungannya sebetulnya. Kita akan mencoba mengenerate semua data yang ada di course ya. Tetapi berdasarkan user yang aktif yang sukses login tadi ya. Oke, kita coba kopikan aja ini. Nah, ini ya. Oke, tapi hanya saja ini kan courses ya. Di sini courses. Kita gantikan usernya ya. Courses. Nah, jangan lupa ketika kita sukses login kan kita akan mendapatkan authorization seperti ini ya. Jadi ini harus disertakan setiap kita merequest FVI ya, supaya itu benar-benar yakin dari user yang telah berhasil login ya. Kalau tidak nanti bisa diakses siapapun FVI kita ya, seperti itu ya. Oke, kita pastikan saja. Kita coba send ya. Ini jangan lupa get. Nah, di sini saya sudah sukses mengakses semua data ya. Ada 10 data, 1 2 ya. 3 4 5 ya. 6 7 8 9 10 ya. Oke. Jadi beginilah cara membuat FVI untuk menampilkan semua data yang nanti bisa digunakan untuk front end, baik itu kita buat menggunakan Vue.js, Angular, bahkan Flutter ya, atau front end lainnya seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai FVI get all data ya, untuk menampilkan semua data nanti tujuannya ya, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.